kita akan mulai persiapan pra MPLS ya, yang harus kalian persiapkan selama 3 hari, mulai hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Baiklah, langsung aja untuk mempersingkat acara, Bapak serahkan acara yang pertama paparan dari Wakil Kesiswaan Ibu Ida Farida. Waktu dan tempat Bapak sediakan. Oke, terima kasih Pak Imam. Suaranya terdengar jelas nggak? Jelas. Oke, jelas. Di mute dulu ya. Kita beberapa menit ke depan. Tolong perhatikan hanya sebentar saja hari ini. Yang jelas hari ini untuk mengkondisikan hari pertama kalian masuk. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat dulu nih bagi kalian yang sudah diterima di SMK Negeri 35 Jakarta, yang mungkin persaingannya juga cukup sulit. Bagi ada yang benar-benar ingin masuk tapi nggak bisa masuk, tapi ada juga yang sebenarnya kejeblos. Nah, yang kejeblos ini mungkin misalnya nggak keterima di sekolah yang diinginkan, tapi keterimanya di SMK 35, mungkin nanti bisa memperbaiki atau merubah cara pandang kalian terhadap sekolah ini, agar nanti perjalanan kalian selama 3 tahun ke depan di sekolah ini berjalan lancar dan baik, itu tanpa hambatan, tanpa masalah, tanpa berurusan dengan kami di kesiswaan. Saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan tentu sangat sering berurusan dengan siswa, terutama bagi siswa-siswa yang melanggar aturan atau melanggar kedisiplinan, pasti kaitannya dengan kesiswaan. Tapi saya harap kalian yang ada di sini dan seluruh siswa yang diterima di sini pada tahun ajaran ini, semuanya bisa berjalan baik mengikuti pembelajaran 35 Jakarta selama 3 tahun ke depan, tidak ada halangan tanpa masalah ya. Itu harapan kami di sini. Dan tadi titipannya adalah tolong perbaiki cara pandang kalian ketika ini adalah bukan pilihan pertama kalian ya. Misalnya gini, karena nggak keterima di sekolah yang diinginkan, akhirnya yang penting masuk negeri aja lah, yang penting keterima di negeri. Enggak, pikiran kayak gitu biasanya adalah jadi masalah pertama ketika kalian tidak bisa lanjut di sini. Ketika kalian bisa berpikir begitu, tidak memperbaiki cara pandang, sekolahnya asal-asalan, ogah-ogahan, banyak nggak mengerjakan tugas, dan ujung-ujungnya bermasalah dengan kesiswaan dan kesiswaan proses, kalian juga tidak bisa mengikuti hal-hal yang kita harapkan, ujung-ujungnya dikembalikan ke orang tua juga. Saya harap tidak terjadi di siswa-siswi yang diterima pada tahun ini. Ya, jadi mohon nanti ini adalah pertemuan pra MPLS yang tujuannya adalah menyamakan pandangan kalian, kesiapan kalian ketika hari Rabu kita mulai MPLS di tanggal 12 Juli sampai 14 Juli, berarti di hari Jumat. Di hari Jumat tanggal 14 Juli itu mohon ikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah itu dengan baik, dengan tertib, taat dengan aturan yang kita berlakukan. Bukan apa-apa, ini bukan hal perpeloncoan, itu tidak ada sama sekali, tapi sebenarnya adalah untuk menguatkan niat kalian belajar di sini. Itu saja. Meneguhkan niat kalian bahwa kalian di sekolah diterima di SMK Negeri 35 Jakarta tidak salah pilih. Itu intinya. Kalian diterima di sini tidak salah pilih, walaupun mungkin ini bukan pilihan pertama kalian. Tapi dengan adanya kegiatan MPLS ini, pengenalan lingkungan sekolah, kalian bisa lebih meyakinkan diri sendiri bahwa saya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di 35 selama 3 tahun tanpa ada masalah. Karena selama 3 hari itu kita berikan pandangan, gambaran ke depan bagaimana pembelajaran di sekolah ini. Ada hal-hal atau banyak hal-hal yang tidak hanya berurusan dengan kegiatan-kegiatan di kelas, tapi nanti kalian juga tahu bahwa di luar kegiatan pembelajaran ada kegiatan-kegiatan atau hal-hal lainnya yang bisa kalian ikuti sebenarnya untuk
pengembangan karakter kalian di sekolah ini. Ya, itu saja. Mungkin nanti ada hal-hal yang lebih detail lagi yang bisa disampaikan oleh ketua pelaksana dari MPLS ini. Mohon perhatikan ya, jangan sampai kalian lengah. Apapun yang disampaikan nanti oleh Bapak Ketua MPLS yaitu Pak Hendra, tolong ikuti ya. Hanya apa-apa saja. Jangan sampai nanti di hari pertama bingung sendiri. Yang lain bawa ini kok kalian nggak bawa. Karena salah satu dari aturan itu kalian wajib membawa bekal selama 3 hari itu, karena kita makan bersama di waktu istirahat gitu ya. Berarti harus bawa bekal, bawa tempat makan minum gitu ya, karena tidak ada kalian yang jajan di kantin ya. Itu salah satunya mungkin ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon ikuti dengan baik. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ida Parida atas paparannya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Selanjutnya paparan dari Ketua MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2023-2024 akan disampaikan oleh Bapak Hendrayadi Varian Sartasrip. Waktu dan tempat disediakan. Terima kasih Bapak Haji Imam Sibawahin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ida selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswaan, Bapak-bapak, rekan-rekan di kesiswaan, Bapak Imam Sibawahin dan Bapak Muhammad Teguh Prayogi, dan siswa-siswi siswa-siswi baru SMK Negeri 35 Jakarta yang alhamdulillah sudah diterima ya di SMK Negeri 35 Jakarta. Mudah-mudahan bisa lulus dengan baik selama menempuh pendidikan di SMK 35 Jakarta. Untuk menyingkat waktu, secara teknis Bapak akan menyampaikan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan dan harus diikuti pada saat proses kalian semua mengikuti MPLS, khususnya di hari Rabu ya. Nah, Bapak izin share screen dulu. Yang pertama itu terkait dengan name tag. Pada intinya name tag ini silakan bebas berkreativitas, cuman aturannya adalah seperti ini, dimana di name tag itu ukurannya adalah panjang 20 cm. Belum di share screen ya. Share screen dulu ya. Oke. Sudah terlihat ya, Gu? Sudah. Oke. Untuk name tag sendiri ini biasanya cukup sederhana. Silakan kalian berkreativitas sesuai dengan kreativitas masing-masing. Namun pedomannya adalah untuk panjangnya 20 cm, kemudian untuk lebarnya itu 15 cm ya. Sekali lagi, panjangnya 20 cm, untuk lebarnya 15 cm. Nah, di sini ada logo sekolah, bisa di-print, ditempel atau digambar juga, silakan. Kemudian ada foto di sebelah kanan, foto bebas, rapi dan sopan ya. Jadi usahakan foto itu yang rapi, sopan, tidak hanya tampak kepala yang dimiringin, itu dihindari ya. Nah, disesuaikan saja. Kemudian di sini ada nama peserta didik, kemudian nama panggilannya siapa, tempat tanggal lahirnya di mana, tanggalnya berapa, tahunnya berapa. Kemudian untuk jurusannya ditulis saja, misalnya 10 TKRO 1 atau 10 TKRO 2 atau 10 TPM 1, TPM 2 dan lain-lain. Kemudian untuk asal sekolahnya silakan dituliskan juga, misalnya SMP Negeri 122 Jakarta. Ini silakan kalian berkreativitas sekreativitas mungkin, namun perlu diingat harus jelas tulisannya. Usahakan tulisannya bagus, bisa dibaca dan
jelas terlihat ya. Itu untuk name tag. Kemudian yang kedua, terkait beberapa ketentuan MPLS. Pertama, di hari Rabu itu wajib datang ke sekolah paling telat pukul 6.30 WIB ya. Paling telat pukul 06.30. Apabila ada yang lebih dari itu, maka standar dan ketentuan akan diberlakukan. Kemudian yang kedua, memakai seragam hari Rabu sekolah SMP masing-masing. Jadi pakaian seragam itu masih mengenakan seragam SMP ya, belum seragam SMK, tapi seragam SMP. Yang ketiga, tidak membawa kendaraan pribadi ke sekolah ya. Jadi yang bawa motor nggak boleh dulu nih selama masa MPLS-nya. Yang keempat, membawa tempat makan dan minum pribadi beserta isinya. Jangan sampai bawa tempat makannya tapi isinya nggak ada. Nah, fatal juga, nggak boleh. Harus ada tempat makannya, kemudian tempat minumnya, dan juga harus ada isinya. Seberapa banyak disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Ya. Tempat makannya di mana Pak? Di bentuknya itu ya seperti tempat makan biasa, Tupperware ya. Tupperware. Karena sekolah kita itu sekolah yang bebas sampah plastik. Jadi nggak boleh tuh botol aqua, kemudian plastik-plastik nggak boleh. Makanya silakan membawa tempat makan dan minum pribadi. Yang kelima, membawa alat tulis masing-masing, pulpen, ya, spidol, kemudian buku. Karena nanti pada saat MPLS pasti ada tulisan-tulisan materi terkait dengan materi penyalahgunaan narkoba dan lain-lain, yaitu perlu namanya alat tulis. Yang keenam, yang paling penting ini adalah merapikan rambut, khususnya yang laki-laki nih. Rambut harus segera dirapikan sesuai standar sekolah. Ya, paling panjang 2 cm. Lebih dari itu maka akan kita rapikan ya. Sekali lagi, yang laki-laki setelah Zoom ini selesai, maka segera ke pangkas rambut untuk merapikan rambutnya. Bilang saja paling panjang itu 2 cm, nggak boleh lebih dari 2 cm ya. Kalau masih lebih dari 2 cm, maka standar dan ketentuan akan diberlakukan. Yang ketujuh, membawa alat sholat pribadi. Karena zuhur kita akan sholat berjamaah di masjid. Nanti sholat juga akan di absen. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat, kecuali yang sedang berhalangan, perempuan. Kalau laki-laki tidak ada istilah halangan. Nah, tidak ada alasan lagi tidak mandi wajib dan lain-lain. Harus sudah siap sholat untuk yang laki-laki. Yang kedelapan, mengenakan sepatu dominan berwarna hitam ya. Sesuai aturan harus banyaknya warna hitam, nggak boleh berwarna-warni, apalagi warna pelangi nggak boleh ya. Harus dominan warna hitam. Oke? Bagaimana Pak kalau warna pelangi? Akan dikenakan ketentuan yang berlaku, sesuai ketentuan yang berlaku di sekolah. Yang kesembilan, memakai name tag yang sudah dibuat masing-masing. Nah, buatlah sekreatif mungkin ya. Harus jelas tulisannya, harus bisa dibaca, dan harus kreatif. Karena kreatif adalah salah satu indikator orang yang sukses. Selamat menempuh kegiatan MPLS. Jaga kesehatan, jangan lupa makan, jangan begadang, harus makan yang banyak, harus tidur lebih awal. Jaga kesehatan pokoknya. Demikian, sampai berjumpa di hari Rabu. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas paparannya yang singkat, padat, dan jelas dari Bapak Hendra Yadi Variansah Tasrif selaku Ketua MPLS tahun ajaran 2023-2024. Baiklah, sebelum Bapak tutup, ada yang ingin bertanya, silakan. Pak, Ya, silakan. misalnya rumah kita jauh agak telat nggak apa-apa kan Pak?
Coba diulangi pertanyaannya. Rumah saya kan jauh Pak dari sekolah Pak. Kalau telat nggak apa-apa kan? Untuk MPLS kita sama seperti sekolah ya. Jadi memang semua sekolah itu aturan MPLS sama. Jadi kita tetap jam 6.30. Karena sama seperti belajar biasa ya. Yang lain Pak. silakan. Pak, saya Iya, ingin silakan. bertanya Pak. Iya, Kan silakan. hari Kamis biasanya pakai batik sekolah masing-masing. Batik saya udah dikasih ke orang lain. Nah, nanti bisa pakai baju putih biru gak? Untuk hari Kamis pakai batik yang lain dulu aja nggak apa-apa, yang biasa aja. Punya yang batik biasa. Ya udah Pak. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Pak, Iya, Rasya, silakan. tadi ukuran MTK berapa Pak? 15 kali 20. 15 kali 20, dicatat aja. 15 kali 20. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama. Untuk perempuan Bapak lupa ya? Yang muslimah pakai hijab ya? Hari Rabu. Pak, itu untuk name tag-nya gimana ya Pak? Nantinya bisa di print aja. Kan contohnya udah ada tuh di share sama Pak Hendra. Kamu tinggal rubah nama, print aja. Untuk fotonya? Pakai gantungan biasa boleh pakai begini nih. Atau beli yang tempelan di kantong. Silahkan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ingin bertanya, Ya, silakan Untuk- Septi. untuk hari Jumat itu pakai baju kulum ya Pak, putih biru yang biasa sekolah masing-masing juga kan? Gini, untuk hari Jumat kan ada demo eskul ya. Jadi nanti Oh, iya. diinfokan di hari Kamis ya. Kemungkinan sih pakai baju olahraga aja. Karena kan duduk di pelataran, ada penampilan beberapa eskul. Oh, jadi untuk hari Kamis sama Jumat nanti ada info lebih lanjutnya di MPLS hari Rabu. Ya, betul. Yang penting hari Rabu aja dulu masuk. Nanti untuk baju selanjutnya diinfokan ya. Ada lagi? Oke, terima kasih. Pak, Ya, saya pengen bertanya Pak, kalau baju batiknya dari sekolah yang udah pindahan gimana Pak? nggak masalah. Yang penting pakai baju batik untuk hari Kamis. Makasih Pak. Ya, kalau nanti Bapak infokan dah untuk hari Kamis seragamnya. Diinfokan di hari Rabu aja ya. Yang penting Rabu itu pakai baju pramuka. Iya Pak, siap Pak. Oke, yang lain ada lagi? Jangan lupa rambut ya. Karena di kita ini rambut wajib pendek. Kalau enggak nanti kena razia sama kesiswaan. Pak. Ya, semua berlaku untuk semua. Pak mau tanya Pak, Ya, silakan. tadi name tag kapan aja ya Pak? Nama, foto, Itu ada di share. Udah masuk grup belum? Grup kelas. udah Pak. Ah, nanti di share di grup kelas ya. Nanti diulang di share. Pak, saya mau nanya. Oke, silakan. Ya, silakan. Aisyah Naf. Seragam saya di SMP itu udah ada perubahan sesuai panduan dari Dinas Pendidikan, Pak. Nah, kalau hari Kamis biasanya di seragam saya itu pakai putih biru, Pak, bukan batik. Ini kan masa pengenalan lingkungan sekolah. Nanti aja ya. Nanti di share ulang. Kan Bapak belum ngomong. Nanti hari Rabu diinfokan kembali. Untuk Baik, Kamis Pak. dan Jumatnya ya. Yang jelas hari Rabu pakai pramuka ya. Iya Pak. Oke, ada lagi yang lain? Kalau di sekolah saya biasanya hari Rabu pakainya celana kulot, bukan rok. Itu boleh nggak? Ya, ini kan Rabu kan setiap tempat itu kan punya kebijakan masing-masing ya. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan kita sekolah biasa juga sama, kita wajib pakai pramuka, begitu ya. Ya, tapi di sekolah saya tuh pakai celana kulot. Kalau cewek nggak apa-apa. Kalau di 35 boleh nggak Pak? Harus pakai rok, nggak boleh pakai celana. Oh ya udah, makasih. Ada lagi yang lain? Boleh nggak? Ya, silakan. Kalau di 35 itu boleh pakai kerudung sport nggak? Kayak kerudung langsung. Nggak bisa, harus yang panjang, normal ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Yang lain? Pak, saya mau tanya Pak, Oke. ini rambut yang pendeknya pinggir aja apa semuanya Pak? Boleh lihat Bapak contohnya nih.
Kayak gini Pak. Nah, pinggirannya rapiin juga, itu atasnya panjang. Udah Pak. Iya, kalau dijenggut begitu kena. Aduh. Ya 3 tahun dah botak dulu. Kalau di 29 lebih parah lagi kamu penerbangan 1 senti tiap minggu. Ya makasih Oke, Pak. Ya silakan yang lain. Pak izin tanya Pak. Oke Pak Hari. Saya kan dari Muhammadiyah, bukan Pramuka. Saya HW Pak, gimana Pak? Kita kan tadi Bapak bilang kalau kita masuk ke satu tempat kita harus mengikuti aturannya. Kamu kan udah diterima di 35, jadi harus menggunakan pramuka seperti biasa gitu ya. Oh baik Pak, terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Yang lain silakan sebelum nanti Kabu kita paparkan. Nah tuh contoh rambutnya di-share sama Pak Hendra ya. Gimana, cukup? Kalau sudah cukup Bapak mau tutup. TNI apa ya? Betul sekali. Kok pakai waduh. Ini mah waduh, aduh. Terlalu pendek. 2 senti, udah 2 senti. Pendek kan Pak. Kalau atasnya boleh dinego Pak 5 senti. Nego. boleh 5 senti. 3 senti. yang atas Satu-satu. Bapak bingung nih jawabnya. Satu-satu. Yang biasa buat pakai Pak, gambarnya kelihatan Pak. 3 senti. Enggak ngaruh Pak buat sekolah Pak, rambut Pak. Woi satu-satu woi. gambarnya nggak kelihatan Pak. Hei, sabar, udah ya. Pak, baju koko bebas ya Pak? Baju koko nanti dapat dari sekolah. Jadi yang kalian boleh beli sendiri pramuka sama putih-putih dan putih abu-abu. Kalian beli sendiri. Disuruhnya sama Kalala kemarin karton. Buat besok nggak apa-apa, bebas. Besok pramuka, hari Rabu. Hari Jumat, baju kokonya. Untuk hari Jumat tadi Bapak bilang ada demo eskul, tapi nanti diinfokan lagi apa pakai baju kaos olahraga atau yang lain ya. Pak, seragam pramukanya lengkap nggak Pak? Lengkap, pakai apa? Pakai tulisan di sini ya, Jakarta Barat. Pak kalau belum ada Jakarta Baratnya, udah beli Ya, kan? tinggal beli 10.000. Oke. 10.000. Ada lagi yang lain? Pak kalau rambutnya pendek boleh nggak? Rambutnya kenapa? Rambutnya Pak kan itu juga pendek 3 sentian. Iya, kalian rambut pendek nggak sakit kok. Kalau dipotong emang sakit badannya. Malu aja Pak, botak. Meriang Pak, meriang. Sayang Pak, ini rambut Pak. Ya aduh. Udah ya, Bapak tutup ya. Jadi cakep Pak, masalah kendaraan gimana Pak? Gini, kalau kendaraan sebenarnya nanti kalau pas belajar sebelum 6:30 kalian masih bisa parkir di dalam sekolah. Kalau lewat dari 6:30 nanti ini pas udah mulai aktif itu harus parkir di luar. Nah untuk MPLS besok kalian dilarang bawa motor, dianterin dulu 3 hari atau naik kendaraan umum ya. Karena kan kita masih MPLS. Habis itu boleh Pak? Habis itu boleh nanti. Pak, masalahnya orang tua saya udah kerja Pak jam segitu Pak, nggak ada yang nganterin, kendaraan umum juga nggak ada. Ya kan sekarang kan kalian udah masuk masa SMK, udah mulai dewasa, bisa naik kendaraan umum sendiri. Ya, udah mulai gede lah, jangan kayak SMP lagi. Gitu ya. Nggak ada duit Pak. Ya, gratis. Bayarin Pak di sekolah Pak. Bayarin. Oke, cukup ya. Sebelum Bapak tutup, mohon dibuka kamera dulu. Bapak mau dokumentasi ya. Silakan kameranya dibuka semua. Oke, semuanya kameranya. Yang belum di absen Pak Teguh, absen. Ardiansa sudah bagus rambutnya Ardiansa Putra. Ayo kita foto dulu semua, nyalakan kameranya buat dokumentasi ya. Ayo dibuka kameranya Wisnu. Kamera saya burem Pak. Gunawan. Gitu dong.
Oke siap ya, Bapak hitung ya. Lihat ke kamera semua. 1, senyum, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Satu lagi, Pak Teguh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Mudah-mudahan kalian dilancarkan dalam menuntut ilmu di SMK 35 sampai lulus 3 tahun tidak ada kendala apapun. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih waktu-waktunya. Jangan lupa donatnya, jangan lupa bocil kematian. Assalamualaikum. Salam.